Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati Tengku Husni selaku guru kita bersama, dan saya hormati para jamaah pengajian sekalian. Izinkan saya bertanya Tengku, di mana sama-sama kita ketahui jumlah Nabi menyahana salalun Tuhan sertuh 20 peribeto dan Rasul 315, ada juga pendapat 313. Jadi maksud saya mau bertanya Tengku, yang wajib kita ketahui hanya 25 orang Nabi dan Rasul. Sedangkan sisanya itu apa juga Allah ada berkalam dengan Rasul dan Nabi. Nah ini mohon penjelasannya Tengku. Dan yang selanjutnya untuk yang mendapatkan ulul azmi hanya 5 Rasul saja. Nyan pakiban Tengku menyatakan sertuh 20 peribe Nabi le Tengku puna pernah saboh dekadenya na dua nabi atau kibannya lu nanamu mohon penjelasan Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maka perlu dipahami terlebih dahulu beda Nabi dengan Rasul. Kalau Rasul diberikan perintah oleh Allah kepadanya untuk menyampaikan kepada umat. Artinya Rasul itu memiliki umat. Sedangkan Nabi tidak memiliki umat. Dapat perintah daripada Allah hanya sebatas untuk amalan bagi diri pribadi. Itu Nabi. Jadi jumlah sekati dua laksa menyalam bahasa Jawa sertuk 20 peribe yang gepu-tepu abak ketanya jumlah. Bisa saja lebih. Karena yang lebih tahu hanya Allah. Bisa saja lebih. Golong pasti sertuk 20 peribe, kadang lebih helam. Dan yang sertuh 20 peribeannya na wajib tak yakin, na wajib. Karena bisa saja lebih. Wajib tak yakin nyanyi Nabi. Tetapi batasan sertuh 20 peribe, hana wajib yakin enan. Karena jumlah Nabi hana terhitung nunggu. Jumlah Rasul makanya terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan 315, 313, 314. Yang pasti cuma Allah yang tahu. 25 bahkan cuma 25 yang wajib taturi. Mu 25 na yang hanja apai lam. Mam ya lebih lam reneng lam. Ya negala. Nyam ya tayu apai sang Adam Idris yang ke etnong saleh hanya kan je le ju sang. Mat 25 yang wajib taturi secara bukan ijmali hana wajib secara keseluruhan profil gaknya hana wajib. Sawanan tagai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh hingga kepada Nabi Muhammad. Sedangkan 5 orang Rasul dikatakan dengan ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Yang dimaksud dengan ulul azmi yang lebih sabar di antara segala Rasul yang sabar-sabar. Yang lebih banyak dan besar ujian di antara segala Rasul yang diberikan ujian. 5 Rasulnya paling berat ujian Allah. Paling raya ujian Allah yang ke-5 Rasulnya dan paling raya sabar. Di antara 5-nya yang paling berat ujian dan paling berat sabar itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan dengan ulul azmi. Kamu tahu nunggu? Gepenan ulul azmi. Apakah ada dalam satu masa terdapat 2 nabi? Kan 2 pilih baik. Karena nabi hana umat. Bahkan terdapat Nabi dan Rasul dalam satu masa. Lagi Nabi Allah Musa dengan Nabi Harun. Yang Rasul Musa, Harun itu Nabi. Maka ketika Musa ingin berjumpa dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Allah Musa berwasiat kepada Nabi Allah Harun, Harun jagalah umatku. Nabi Musa kedepu Harunnya Nabi. Dan le Nabi Harun kedepu Musanya Rasul. Kan dalam sebuah kawasan, dalam sebuah masa, nuwa Nabi Allah Musa di Bukit Tursina gekalan umat kai semua handam patung. Kan? Apakah Harun berdosa? Tidak, cuma giyo jaga aja hana wajib dakwah. Hana wajib dakwah karena ubena syariat yang didapatkan daripada Allah hanya wajib bagi dirinya sendiri. Bahkan Nabi Allah Musa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir. Berarti Nabi Allah Khidir juga pernah hidup dalam masa Nabi Allah
Musa. Bahkan Musa sempat belajar kepada Nabi Allah Khidir. Dan kenapa yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Dan yang dilakukan oleh Nabi Allah Khidir tidak berdosa bagi dirinya Nabi Allah Khidir. Karena Nabi Allah Khidir mendapatkan ajaran tersendiri daripada Allah. Karena beliau itu Nabi. Dan Nabi Allah Khidir tidak wajib mengikuti syariat Nabi Allah Musa. Karena Nabi Allah Musa diturunkan syariat hanya bagi kaum tertentu. Itulah kaum Bani Israel. Makanya tidak wajib bagi Nabi Allah Khidir mengikutinya. Nabi Allah Khidir ada ajaran terkhusus, ajaran tersendiri yang diberikan oleh Allah. Maka ketika getubuk kapai menyelam sejarah, kekoh takuan miat tengah pelung-pelung, dalam ajaran Nabi Allah Musa itu salah. Dalam ajaran Nabi Allah Khidir tidak bermasalah. Maka bertentangan dua, wajar bertentangan karena beda syariat. Maka bisa saja Rasul dan Nabi dalam satu masa Nabi itu memiliki syariatnya sendiri atau Nabi itu mengikuti syariat Rasul yang pada masa itu. Akan tetapi beliau Nabi itu mendapatkan syariat yang lebih untuk dirinya sendiri. Nah, itulah lagi Nabi Harun dengan Nabi Musa. Nabi Harun diikut syariat Nabi Allah Musa, tapi ada syariat yang lebih bagi dirinya sendiri Nabi Allah Harun. Nah, tepat dulu. Menyenabi dengan Nabi cukup jahil tepat. Nah, tepat dulu. Maka hana masalah. Karena beda-beda syariat yang diterima daripada Allah. Maka ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran baru, mengumpulkan seluruh syariat-syariat yang telah ada. Syariat Nabi Allah Musa sama dengan syariat kita umat Muhammad. Syariat Nabi Allah Isa sama seperti kita syariat umat Muhammad. Mereka juga diharamkan makan babi, mabuk-mabukan, wajib khitan dan sebagainya. Kita juga lagi yang sama dulu. Cuma batu tepat sagai beda. Kan beda berat dulu. Batu tepat sagai beda. Yang hakikat tujuan ya'budullah. Menyembah Allah. Kemudian wahidullah, mengesahkan Allah. Sama dulu. Syariat Nabi Awai juga mengesahkan Allah. Syariat Nabi Awai juga menyembah Allah. Syariat Nabi Muhammad juga sama. Karenanya apabila kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul, tidak mau beriman kepada Musa, Isa dan sebagainya, hana taiman deh. Karena mereka semua juga Rasul. Hana tamiman ke Rasul awai, hana gekira kita nyuruh dalam kelompok urang miman. Maka sama. Bedanya Rasul terdahulu diutus oleh Allah hanya bagi kelompok tertentu. Sedangkan diutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, mencakup keseluruhan. Makanya Islam namanya. Syariat awal kan Islam sih. Bahkan jatapunan syariat Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam, Nabi Daud Islam. Karena apabila umat Nabi-Nabi Allah tersebut benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sejahtera mereka dunia wal akhirah. Sejahtera dunia wal akhirah itulah aslama yuslimu islaman. Sejahtera. Maka dia tekun Nabi Isa Islam, Nabi Musa Islam. Karena agama Islam itulah agama yang akan membawa umatnya sejahtera dunia wal akhirat. Itulah makna Islam, selamat dunia wal akhirah. Maka mandum Nabi awal Islam nunggu dia takun menan hana masalah. Kamu nunggu. Nah wallahu alam bisawab. Baik.